Halo teman-teman semua, saya Ilmina Fian Kazana dan teman-teman kelompok saya ada Ariwian Nainggolan dan Marlita Sitorus. Kami di sini akan mensimulasikan Universal Robot menggunakan ROS dan gazebo. Nah, sebelumnya simulasi ini termasuk dalam mata kuliah Robotika Industri yang mana diajar oleh Bapak Eko Rudiawan selaku dosen pengajar kami. Dan di sini kita akan langsung mensimulasikan Universal Robot menggunakan ROS dan gazebo. Apa saja sih yang perlu kita lakukan pertama kali untuk melakukan simulasi ini? Pertama, kita harus melakukan instalasi. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pembuatan ROS workspace. Dan yang ketiga, mengontrol aktuator robot. Dan yang terakhir adalah visualisasi robot state menggunakan Airvis. Nah, untuk instalasi, yang apa aja sih yang harus kita install sebelum kita melakukan simulasi ini? Yang pertama itu ada Ubuntu 18.04, ROS Melodic Morena, Gazebo version 9.0.0. Nah, untuk instalasi, ketika instalasi kita ini sudah selesai semua dan sudah benar, maka yang akan tertampilkan saat kita sudah menginstal Gazebo, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian ada pembuatan ROS workspace, di mana dalam pembuatan workspace ini kita menggunakan dua package, yaitu UR Gazebo dan UR Description, di mana UR Gazebo itu merupakan package yang digunakan untuk melakukan simulasi robot. Jadi simulasi dalam robot ini kita simulasikan di aplikasi yang namanya Gazebo. Kemudian ada UR Description, di mana UR Description ini package yang berisi model simulasi yang akan dijalankan. Jadi robot ini akan bergerak dengan adanya model simulasi menggunakan UR Description, dan kita akan mensimulasikannya di UR Gazebo. Jadi seperti itu. Kemudian untuk membuka Gazebo kita perlu menjalankan perintah ROS launch UR_gazebo UR_join_limited.launch untuk menampilkan gazebonya. Kemudian ada mengontrol aktuator. Nah, untuk pengontrolan aktuator ini ada 3 cara, yaitu mempublish ROS topic melalui terminal. Yang kedua, mengontrol menggunakan RQT_join trajectory controller. Kemudian yang ketiga, mengontrol menggunakan program Python atau C++. Nah, untuk ROS topic itu kita menggunakan program perintah seperti ini. Jadi kita perlu memasukkan secondnya atau waktunya itu kita 1 detik. Kemudian ada position di mana misalnya join yang ingin kita gerakkan itu kita mau ada di posisi berapa, kita atur posisinya di sini. Jadi kita akan menggunakan penamaan ini sesuai dengan join yang ada di gazebo-nya untuk melakukan perintah di terminal. Kemudian yang kedua adalah menggunakan RQT Join Trajectory Controller, yang dimana akan ada GUI, tampilan GUI, aplikasi GUI seperti ini. Kemudian kita akan mengontrolnya langsung aja nih, kita pakai slide yang ada di sini. Kita mau ngontrol elbow kah, shoulder lift join, shoulder pain join, wrist 1 join, wrist 2 join, wrist 3 join. Kemudian kita bisa mengatur speed scalingnya, kecepatannya dalam pergerakan robotnya. Nah, yang terakhir adalah menggunakan Python dan CPP. Yang keempat, visualisasi robot state menggunakan Airvis. Nah, di Airvis ini kita untuk membuka aplikasinya, maka kita harus membuat perintah di terminal menggunakan ROS launch UR description view UR3.launch. Nah, ini nanti setelah kita ketik ini, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana kita akan bisa mengaplikasikan, dimana kita bisa membuat virtual environment yang mempresentasikan lingkungan di mana robot digunakan. Jadi kita bisa tahu nih robot kita digunakan di mana. Kemudian ada juga bagian-bagian sensor yang ada di dalam robot ini. Kemudian kita bisa kendalikan di Airvis ini. Mungkin pengenalannya begitu aja. Jadi selanjutnya kita langsung ke membuka gazebo-nya menggunakan ROS launch UR Gazebo ini. Kita ikutin perintah yang ada di modul ini. UR Gazebo UR
Kita tunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, ini dia tampilannya. Kalau kita instalasi kita selama penginstalan Ubuntu, pembuatan workspace dan lain-lainnya sudah benar, maka robot akan bergerak akan berdiri seperti ini. Biar terang seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita ikutin lagi yang ada di modul. Kita akan mengendalikan robot kita menggunakan terminal seperti ini. Nah, kita kan akan mempublish ROS topic melalui terminal nih untuk menggerakkan beberapa joinnya. Misalkan nih, kita akan menggerakkan RIS1 join ke sudut 1 radian, kemudian dalam waktu 1 detik. Ini kan udah untuk waktunya ini diubah menjadi 1 detik, positionnya menjadi 1 radian, dan penamaannya kita ubah menjadi RIS join seperti ini. Jadi yang kita lakukan, klik ROS topic, controller, trajectory, MSGS, trajectory. Oke, di sini kita tap 2 kali aja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita ubah di sini waktunya menjadi 1 second. Effort, acceleration sama velocity kita kosongkan. Posisinya kita isi 1 radian. Kemudian penamaannya. Nah, untuk mengetahui penamaan kita bisa lakukan ini, kita klik aja pada gazebo-nya, klik robot. Nah, di sini ada nih penamaan-penamaan pada link yang ada di robot ini, dan ada penamaan pada join. Misalkan kita mau menggerakkan RIS1 nih, namanya adalah RIS_1_join, RIS_1_join. Kita buka terminalnya tadi. Selanjutnya kita akan menggerakkan misalnya pada RIS1 join. Nah, kita langsung aja nih kasih nama pada nih, sebelumnya saya udah buat di bagian join name-nya, kita jadikan RIS1 join, dan positionnya kita ubah ke 1 radian, dan untuk secondnya, waktunya menjadi 1 second. Langsung aja kita enter, maka pada bagian ini RIS1 join di gazebo akan bergerak. Nah, misalkan kita balikkan lagi nih, kembali ke 0, maka pada gazebo akan bergerak menjadi seperti ini. Atau mau yang lain, kita coba misalkan pada bagian elbow ya, misalkan kita mau ubah ke elbow join. Nah, untuk posisinya kita ubah menjadi -1, coba ya, enter. Nah, maka dia akan bergerak ke atas seperti itu. Kita kembalikan lagi nih ke 0, maka akan jadi seperti ini, kembali ke bawah. Oke, lanjut. Misalkan kita ingin mengontrolnya lebih dari 1 join, langsung aja kita klik ke atas tadi, lanjutkan bagian join name-nya, kita ubah, misalnya mau mengontrol bagian shoulder nggak bisa ya, pen join, kemudian shoulder lift join,
menjadi, misalkan kita mau ubah menjadi shoulder pen joint itu di bagian ini ya, shoulder pen joint di bagian ini, dan shoulder lift joint di bagian ini. Jadi kita misalkan mau ubah menjadi -1 juga, dan shoulder lift jointnya menjadi, kan pindah ke situ, berarti itu ke atas shoulder pen. Kalau shoulder pen shoulder pennya -1 ke sana, harus ke sini. Misalkan kita mau ubah posisi shoulder pen dan shoulder lift menjadi 1 dan -1, maka akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan ubah menjadi nol lagi. Maka jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu kita mengontrol aktuator dengan menggunakan RQT Joint Trajectory Controller. Langsung saja kita masukkan perintahnya, cross run RQT Joint Trajectory Controller, kemudian RQT lagi Joint Trajectory Controller. Setelah kita enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita enter ya. Kita tunggu saja. Nah, muncul deh trajectory controllernya. Jadi kita langsung aja klik powernya, kemudian lihat pada bagian gazebo. Misalnya kita mau ngontrol elbow joint nih, kecepatannya kita ganti menjadi 670 ya. Kemudian elbow jointnya kita ubah menjadi 25, maka dia akan bergerak ke bawah pada bagian elbow ini. Misalnya 50 tuh, berarti bagian elbow itu ada di sebelah sini. Dan untuk pergerakan 0 sampai 100 itu akan bergerak ke bawah, karena pada bagian motor di sebelah sini kalau bergerak ke bawah berarti dia positif, bergerak ke atas dia negatif. Bisa juga kita atur di sini untuk mengisi, misalnya kita mau 0 aja, kembali lagi seperti awal. Nah, bisa juga bergerak. Kita mau ubah nih shoulder lift jointnya menjadi 50 nih, nggak bisa, berarti kita ubah ke minus. Untuk ke atas misalnya normalnya 2, nih, atau 1,5, maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita mau ngubah nih bagian wrist joint, wrist joint ini ya wrist joint 1, misalnya kita mau ubah, maka dia akan bergerak menjadi seperti ini. Kita ubah lagi menjadi 0, seperti ini kembali. Jadi bisa dikontrol melalui slider sini, dan kemudian bisa kita kontrol melalui pengisian angka yang kita inginkan. Oke, coba kita matikan dulu. Kita lanjut ke Airfish nih. Kita coba lihat modulnya. Nih,
Airvis ini pada dasarnya software Gazebo digunakan untuk membuat virtual environment yang mempresentasikan lingkungan di mana robot digunakan. Selain itu, beberapa parameter dinamis robot, gravity, mass, and friction dapat kita sesuaikan ketika melakukan simulasi. Jadi kita di Airvis ini kita bisa menyesuaikan dinamis robot, parameter dinamis robot yaitu gravity, massa, dan friction. Kemudian untuk menjalankan visualisasi Airvis ini kita beri perintah ROS launch UR description view UR pre-launch, yang mana kita akan memasukkan model dari robot ini ke dalam Airvis atau virtual environment-nya. Enter. Akan muncul nanti menjadi seperti ini nih. Nah, nih ya, tampilan Airvis akan seperti ini saat kita jalankan. Kita bisa atur juga penglihatan kita mau ke sebelah mana. Misalkan kita buat jadi ke sebelah sini ya, kita kecilkan. Airvis dan Gazebo kita bisa kontrol juga melalui trajectory controller, sama bisa juga kita atur melalui ROS topic. Nih. Misalkan kita mau menggerakkan robotnya dengan RQT Joint Trajectory Controller, maka kita aktifkan. Jika kita kontrol ini, maka robot itu akan bergerak di Gazebo dan di Airvis di virtual environment-nya. Misalnya nih, tuh, maka akan bergerak di dua-duanya, Gazebo dan Airvis. Nah, gitu. Jadi saat kita gerakkan, misalnya kita mau ngontrol dari Joint Trajectory Controller, itu bisa. Kita juga bisa menggunakan ROS topic untuk mengontrol robot yang ada pada Gazebo. Nah, untuk di Airvis ini, di virtual environment ini, robot itu akan menyesuaikan pada Gazebo dan juga controller yang kita jalankan. Jadi misalkan kita ubah nih Uris Join 3, nggak nampak ya, Uris Join 2, maka yang di virtual environment akan mengikuti yang ada di Gazebo seperti ini. Misalkan kita ubah nih, kita kontrol melalui ROS topic seperti ini. Kita ubah secondnya menjadi 1, effort acceleration velocity juga kita kosongkan. Misalkan kita mau ubah posisinya menjadi 1, itu kita ubah bagian elbow joint, maka pada Gazebo dan virtual environment juga akan bergerak mengikuti seperti itu. Mungkin itu aja, terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.